Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor keledai yang seringkali pergi secara tiba-tiba. Tapi tidak berapa lama kemudian ia kembali pulang ke kandangnya. Untuk mengantisipasi kejadian ini terus berulang, Abu Nawas mengikat si keledai dengan tali yang kuat. Akan tetapi karena saking cerdiknya, si keledai bisa melepaskan diri dan pergi entah kemana. Barulah setelah hari menjelang sore, si keledai pulang kembali. Hingga pada suatu malam, tetangganya mengabarkan kalau keledai milik Abu Nawas tak ada di kandangnya. "Abu Nawas, Abu Nawas!" teriak si tetangga sambil menggedor-gedor pintu rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun keluar, membukakan pintu dan menemui tetangganya itu. "Ada apa?" tanya Abu Nawas. "Keledaimu itu loh hilang, Abu Nawas," kata si tetangganya memberitahu. Anehnya, Abu Nawas bukannya terkejut ataupun panik. Dia malah merasa bersyukur. "Alhamdulillah," ucap Abu Nawas. Tetangganya itu tentu saja menjadi heran dengan tingkah aneh Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, sudah gila kamu? Keledaimu hilang kok malah bersyukur?" tanya si tetangga. "Ya, keledai saya memang sering menghilang, tapi kalau udah sore dia pulang sendiri," jawab Abu Nawas. "Loh, ini kan sudah larut malam Abu Nawas. Berarti keledaimu benar-benar hilang untuk selamanya," balas tetangganya. "Nah justru itu aku bersyukur, karena rencananya tadi siang itu aku ingin pergi dengan menaiki keledai tersebut. Untungnya nggak jadi. Coba kalau aku jadi menunggangi keledai itu, pasti aku akan ikut hilang juga bersamanya," timpal Abu Nawas. "Oh alah, dasar aneh orang satu ini," sahut tetangganya sambil berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai profesi baru. Ia menerima jasa sebagai tukang servis toilet. Karena seringnya mendapatkan orderan, ia sampai lupa waktu dan jarang beristirahat. Akibatnya dalam waktu beberapa hari, ia dilanda sakit panas dan demam. Ketika waktu menjelang malam, kondisi tubuh Abu Nawas semakin lemah. Panas demamnya juga semakin tinggi. Sang istri pun menjadi panik dan segera meminta bantuan seorang tabib. Namun ketika tabib tersebut datang, ia terkesan acuh tak acuh. "Ah, ini sih hanya sakit biasa. Minum pil ini, kalau besok tidak ada perubahan, panggil saya lagi," kata sang tabib sembari memberikan pilnya. Kemudian ia segera meninggalkan rumah Abu Nawas. Dan ternyata demam panas yang diderita Abu Nawas tak kunjung reda hingga keesokan harinya. Karena pil yang tabib berikan hanya pil biasa yang tidak ada khasiatnya. Sang istri pun kembali menemui tabib untuk meminta bantuan. Barulah pada saat itu, si tabib mengobati Abu Nawas dengan memberinya ramuan mujarab. Selang tidak berapa lama kemudian, kondisi Abu Nawas pun mulai membaik. "Wahai Tuan Tabib, kenapa Tuan tidak memberikannya dari tadi malam? Kasihan suami saya, dia semalaman tak bisa tidur," kata istri Abu Nawas. "Kamu ini, lagian malam-malam datang ke rumah. Saya kan sedang istirahat," balap si tabib dengan ketus. Beberapa hari kemudian, toilet di rumah sang tabib mampet tak bisa digunakan. Ia lalu berkata kepada istrinya, "Ini sih keahlian Abu Nawas. Akan kupanggil Abu Nawas kemari, supaya toiletnya dibetulkan." Mendengar hal itu, sang istri tabib pun membalas, "Ini kan sudah jam 2 malam, waktunya orang istirahat. Kenapa tidak besok saja?" Sang tabib pun kembali berkata, "Lah, emang kenapa? Apa salahnya? Saya juga sering dipanggil pasien jam segini. Kemarin saja saat Abu Nawas sakit, istrinya malam-malam juga datang ke sini." Maka berangkatlah sang tabib menuju rumah Abu Nawas.
Sementara Abu Nawas yang sedang tidur pulas seketika terbangun karena mendengar pintunya diketuk. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan membukakan pintunya. "Ada apa Tuan? Malam-malam begini kok datang ke rumah?" tanya Abu Nawas. "Itu, toilet di rumahku mampet Abu Nawas. Tolong segera perbaiki ya," kata sang tabib. "Aduh Tuan, kenapa harus sekarang? Besok pagi kan bisa," balas Abu Nawas kesal. Mendengar nada bicara Abu Nawas yang meninggi, sang tabib pun berkata, "Ya kamu jangan marah gitu dong Abu Nawas. Ingat, tempo hari saat kamu sakit, di tengah malam istrimu juga datang ke rumahku." Abu Nawas pun terdiam mendengar perkataan sang tabib. "Baiklah, ayo kita ke rumahmu," ucap Abu Nawas. Sesampainya di rumah sang tabib, Abu Nawas pun diantar ke belakang ke tempat toilet. Kemudian dengan santainya, Abu Nawas menjatuhkan sebuah pil ke dalam toilet tersebut sambil berkata, "Ini sih mampet biasa. Besok kalau nggak ada perubahan, panggil saya lagi," tutur Abu Nawas sambil meloyor pergi. Sang tabib pun hanya bisa melongo melihat perilaku Abu Nawas itu. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya. Berbagai tingkah lakunya yang kocak, namun syarat dengan ilmu, selalu dinantikan dan menarik untuk didengarkan. Dan kali ini, dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Berikut kisahnya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang. Tapi karena tidak ada hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, akhirnya ia mencoba berusaha untuk berdagang, yaitu menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, rencananya aku ingin usaha jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam itu ya bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Aku akan mencarinya di laut. Allah kan sudah memberikan secara cuma-cuma, dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Esok paginya, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Dan singkat cerita, Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Dan di hari yang ke-7, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumbuhan kayu. Ia segera mandi lalu makan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang. Akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. "Bila aku tidur di sini, nanti garamku bisa dicuri orang.
Lebih baik garam ini aku sembunyikan dulu saja, pikir Abu Nawas. Seketika itu Abu Nawas pun langsung melihat ke suatu tempat yang aman. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sana. Setelah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk tidur istirahat. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun, lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku, ucap Abu Nawas. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam, kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. Begitu istrinya membuka karung garam itu, ia pun heran. Loh, mana garamnya? Tanya sang istri. Di mana ya tadi aku letakkan? Emang nggak ada di dalam karung? Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman. Dan nggak mungkin rasanya ada orang yang mengetahuinya, tutur Abu Nawas. Memangnya kamu sembunyikan di mana karung garamnya? Tanya sang istri kembali. Ya biar aman aku sembunyikan di dalam sungai, jawab Abu Nawas. Sang istri pun hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya itu. Maka langsung tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas menjual garam misterius, karena garam itu bisa hilang secara misterius. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.